Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Metutor. Kali ini kita akan membahas persamaan eksponen bentuk yang ketiga, yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk ini ada beberapa kemungkinan penyelesaian. Nah, kemungkinan pertama itu adalah si fx itu bakal sama dengan si gx. Oke, ini kemungkinan pertama. Nah, yang kedua, kemungkinannya adalah hx-nya sama dengan 1. Kenapa? 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1 gitu ya. Maka hasilnya ini 1 sama dengan 1 nanti gitu. Oke, bisa ya. Nah, yang ketiga bisa jadi hx-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan syarat, ada syaratnya. Syarat, apa syaratnya? Syaratnya yaitu si fx-nya harus positif dan gx-nya juga harus positif. Gitu ya. Jadi, kalau hx-nya 0, pangkatnya harus positif. Oke, pangkatnya harus positif. Ini kemungkinan yang ketiga. Nah, terakhir kemungkinan keempat itu adalah hx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat. Nah, ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu adalah gini. Kalau misalnya fx-nya, yang pertama fx dan gx-nya sama-sama bernilai positif. Positif. Sama-sama bilangan genap atau sama-sama bilangan ganjil. Jadi nanti ini akan benar himpunan penyelesaian nanti jika fx-nya genap atau fx dan gx-nya genap atau fx dan gx-nya ganjil gitu ya. Oke, ini kita kurungin dulu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kurang 7 dipangkatkan x kuadrat kurang 2 sama dengan x kurang 7 dipangkatkan x gitu ya. Kita buat dulu penyelesaian. Oke. Nah, kita misal gitu ya. Untuk hx-nya itu sama dengan x kurang 7. Terus apalagi fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Terus dan apalagi gx ya. Gx sama dengan apa? Ini x gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke kemungkinan-kemungkinan tadi. Apa-apa aja kemungkinannya? Ya, kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama. Apa kemungkinan pertama? Si fx sama dengan si gx. Apa fx-nya? Ini. Berarti x kuadrat kurang 2 sama dengan gx. Gx-nya apa? X. Pindahkan ke kiri semua, jadinya x kuadrat kurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini x kurang 2 dikali x tambah 1 gitu ya, sama dengan 0. Maka, apa ini? Maka x satunya sama dengan 2 atau x
2-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Ini himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, untuk kemungkinan kedua, apa kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua yaitu Hx-nya Hx sama dengan 1. Apa tadi Hx-nya? Hx itu ini. X kurang 7, berarti kita buat X kurang 7 sama dengan 1. Pindahkan ke kanan, maka X-nya sama dengan 8. Ini yang ketiga ya. Ketiga. Oke. Nah, ada lagi. Masih ada lagi ya. Kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiga? Si Hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi apa? X dikurang 7 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 7. Ini yang keempat ya. X4. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemungkinan keempat. Nah, kemungkinan keempat apa? Ya, kemungkinan keempat yaitu Hx-nya sama dengan negatif 1. Hx-nya tadi apa? X dikurang 7 sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan minus 7-nya pindahkan ke kanan jadi positif 7. Minus 1 tambah 7 berarti tinggal positif 6. Maka X-nya sama dengan 6. Ini X ke 5 ya. Nah, kita selidiki dulu. Selidiki. Kita buat tanda panah. Selidiki untuk F6 dan G6. Dia harus sama-sama positif atau harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil gitu ya. Nah, fx-nya itu apa? Nah, fx-nya kan tadi kan apa tadi? X kuadrat dikurang 2 ya. Kurang 2. Maka untuk F6 sama dengan 6 kuadrat dikurang 2. Dikurang 2 ya. Sama dengan 36 kurang 2 berarti tinggal 34 ya. 34 ini bilangan apa? Ya, bilangan genap. Ya, 34 adalah bilangan genap. Nah, sekarang kita lihat untuk Gx-nya itu kan sama dengan nilai si X. Berarti untuk G6 ini adalah 6. 6 itu bilangan apa? Iya, bilangan genap. Nah, ini sama-sama genap ya kan? Ini genap. Berarti ini termasuk gitu ya. Nah, setelah itu ini kan ada kemungkinan semuanya nih. Kita tulis semua kemungkinannya tadi itu di dalam himpunan penyelesaian. Kita tulis dulu dari bilangan yang paling kecil. Paling kecil apa? Ini ya, negatif 1. Berarti kita buat negatif 1. Terus habis negatif 1 bilangan 2, habis 2 6, 7 dan 8. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan bentuk yang tadi, bentuk yang ini. Ya, X kurang 7 dipangkatkan X kuadrat kurang 2 sama dengan X kurang 7 dipangkatkan dengan X. Himpunan penyelesaiannya minus 1, 2, 6, 7, dan 8. Oke, nah nomor 2. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian
dari persamaan 2x kurang 5 dipangkatkan x kuadrat tambah 1 sama dengan 2x kurang 5 dipangkatkan dengan x tambah 7. Nah, kita buat penyelesaian. Kita buat lagi, misal hx-nya sama dengan apa? 2x kurang 5. Terus fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1 gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Dan gx sama dengan x ditambah 7. Nah, kita buat kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama apa? Si fx sama dengan si gx. Fx-nya tadi apa? X kuadrat ditambah 1 sama dengan gx. Gx-nya x ditambah 7. Pindahkan ke kiri semua. Ini jadi 0. Ini berarti x kuadrat dikurang x. 7-nya pindahkan ke kiri. Jadi minus 7. 1 dikurang 7 jadinya minus 6 gitu ya. Nah, setelah itu diapain? Kita faktorin. Ini x, ini juga x. Berapa kali berapa supaya 6? 3 sama 2. Ini kurang, ini positif. Nah, kita dapat x1-nya sama dengan 3 gitu ya. Atau x2-nya sama dengan minus 2. Inilah untuk kemungkinan yang pertama. Nah, yang kedua, saya nulisnya di sini ya. Kemungkinan kedua. Apa kemungkinan kedua? Si hx-nya sama dengan 1. Hx-nya tadi apa? Ini 2x kurang 5 sama dengan 1. Pindahkan ke kanan berarti 2x sama dengan 1 ditambah 5 jadi 6. Maka x-nya sama dengan 3. Ini untuk yang x1 sama ini sama ya, sama-sama 3. Jadi nggak usah kita tulis. Atau biarkan aja gitu ya. Nah, yang selanjutnya kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiga? Kemungkinan ketiga itu adalah hx-nya sama dengan 0. Hx-nya tadi apa? Ini 2x dikurang 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 5. Maka x-nya sama dengan 5/2. Nah, di sini tadi kan ada syarat gitu ya. Syaratnya apa? Untuk si fx-nya harus positif dan gx-nya juga harus positif. Positif itu lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau negatif dia lebih kecil dari 0. Nah, fx-nya tadi apa? Ini ya. Fx sama dengan x kuadrat. Fx-nya kan lebih besar dari 0. Fx-nya tadi udah langsung aja kita tulis x kuadrat ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, x-nya tadi kan 5/2 gitu ya. Ini berarti 5/2 dikuadratkan ditambah 1 lebih besar dari 0. Logika aja 5/2 itu bilangan positif. Dipangkatkan 2 hasilnya juga pasti positif gitu ya. Ditambah 1 ini kan bilangan positif juga. Positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Maka untuk yang ini dia benar gitu ya. Nah, selanjutnya untuk si gx. Gx-nya itu apa? Gx tadi itu sama dengan x tambah 7. Maka x tambah 7 harus bernilai positif. X-nya tadi berapa? 5/2.
2 ditambah 7. Bilangan positif ditambah positif, hasilnya juga pasti bakal positif. Berarti ini benar. Sama-sama positif, maka 5/2 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian yang ketiganya. Atau ini termasuk dalam himpunan penyelesaian, gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemungkinan yang keempat. Apa kemungkinan yang keempat? Ya, kemungkinan yang keempat itu adalah Hx-nya sama dengan negatif 1, gitu ya. Nah, kita lihat Hx-nya tadi apa? 2x kurang 5. 2x kurang 5 sama dengan negatif 1. Pindahan ke kanan, berarti 2x sama dengan minus 1 ditambah 5, positif 4. Berarti x-nya sama dengan 2. Ya, ini yang keempat berarti ya. Nah, kita cek syaratnya. Selidiki. Ini kan 2, berarti kita buat yang selidiki itu F2 dan G2 gitu ya. Nah, untuk Fx-nya kan ini tadi kan Fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1 ya. Maka untuk F2-nya sama dengan, perhatikan 2 dipangkatkan 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Ini bilangan apa? Ganjil. Nah, untuk Gx-nya tadi sama dengan x ditambah 7. Berarti G-nya kan G2 yang diminta gitu ya. Maka 2 ditambah 7 itu sama dengan berapa? Ya, 9. Ini bilangan apa? Ganjil. Sama-sama bilangan ganjil. Nah, kalau sama-sama bilangan ganjil, berarti ini juga termasuk himpunan penyelesaiannya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis nih semua dari yang ini tadi. Ini yang pertama, yang paling kecil deh. Yang paling kecil itu ini ya, minus 2. Minus 2. Terus selanjutnya positif 2. Terus selanjutnya apa? Ini tadi 5/2 ya. Mana 5/2? Ini 5/2 sama 3. Berarti 5/2 dulu kita tulis. 5/2 itu 2,5 ya. Sama 3. Nah, ini dia. Ada 4 penyelesaian. Kalau tadi 5 ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ini tadi, ya, saya review yang kemungkinan keempat. Kalau misalnya ini ganjil, ini genap, atau terbalik, ini ganjil, ini genap, dia berarti untuk X sama dengan 2-nya ini tidak termasuk himpunan penyelesaian gitu ya. Maka ini harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap gitu ya. Mungkin itu aja materi dari saya. Kalau masih belum paham silakan diputar ulang. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai terkena hal-hal yang tidak kita inginkan, oke ya? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.